Sopi anjing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Indra Series. Kali ini gua mau cerita deh, sekaligus berbagi pengalaman ya buat kalian. Pengalaman gua sebagai penjual di Shopee doi. Itu sebenarnya kayak banyak kerugiannya ya kita sebagai penjual itu. Ya dari harganya yang sering bersaing ya, kalau nggak kita murah nggak laku barang itu. Terus juga yang lebih gilanya itu Shopee itu main potong-potong harga yang sudah kita cantumkan gitu. Dan yang lebih luar biasanya doi, dia yang motong, kita yang nanggung. Jadi kita banyak jual ruginya ya, bukan jual untung. Gua mau cerita sekaligus bagi pengalaman ya buat kalian yang belum terjadi gitu, supaya ya bisa di setting lagi gitu Shopee kalian gitu, agar tidak apa ya, tidak tekor terus gitu, tidak dibohongin terus kita sebagai penjual oleh Shopee ya. Oke, singkat cerita gua berjualan di Shopee ya. Jadi gua menjadi penjual star ya dari informasinya Shopee. Dan apa itu program star itu? Nah, di sini ya. Ini kelayakannya. Jadi dinilai Shopee toko saya ini sudah layak menjadi penjual star. Dan di sini keuntungannya ya. Tag star, jika lebih banyak pembeli dengan tag star ya. Jadi kita mendapatkan tag star, ada tulisan penjual star gitu. Terus di filter pencarian juga kita mudah ditemukan, dan juga kita sering direkomendasikan oleh Shopee ke pembeli-pembeli ya. Cuman sayangnya doi, ini cuman ada penjelasan tentang keuntungannya ya, tapi tidak ada penjelasan tentang kerugiannya menjadi penjual star. Dan gue pun sempat bingung kenapa barang-barang yang gue sudah tulis harganya dicoret-coretin si Shopee gitu. Jadi seperti contoh ini ya, ini gue jual aki harga 940.000, dicoret oleh Shopee menjadi 846.000. Ya gue taunya Shopee yang nyoret, berarti kan dia yang menanggung, ya nggak sih? Gue taunya harga yang masuknya nanti ketika ada yang beli tetap di harga yang gua masukkan dong. Tiba-tiba tadi siang ada yang check out doi. Ya udah, gue bergegas untuk packing dan juga mengirim pesanannya. Tapi doi, tiba-tiba gue kaget ini melihat rinciannya, kok bisa kayak begini gitu ya. Tuh, dari penghasilan akhir aja 855.000, sedangkan gua naruh harga di 940.000. Jadi yang dia coret itu gua yang nanggung, bukan si Shopee. Kan aneh ya, dia yang nyoret tapi penjual yang nanggung. Nah ini ya rinciannya. Untuk ongkir tidak ada ya, tapi di biaya lainnya gua dipotong total 84.000. Itu dari biaya administrasinya gede banget, 70.500. Ada premi segala 4.700. Premi itu seperti kayak kita itu direkomendasikan tapi kita bayar gitu. Dan juga ada PPN ya 11%, 9.400. Jadi estimasi total penghasilan lu lihat dah, 855.000. Tuh ya, administrasinya 7,50%. Itu gila banget, itu gede banget doi. Kita mencari untung aja nggak sampai segitu, kenapa Shopee ngambil duit dari penjual sampai segitu gedenya? Emang Shopee mengiranya penjual itu nggak pakai modal apa ya membeli barang itu? Jadi untuk aki ini gua modalnya 900.000 ya doi, karena gua pikirkan dapat 40.000 ya lumayan itu. Taunya kok kenapa banyak banget potongan sampai jadi 855.000, yaitu ya bukan
untung ya, tapi ya buntung. Shopee kita sebagai penjual di sini ya, kita mau mencari rezeki ya, janganlah untuk dibohongin terus, dibodohin terus gitu. Suka ubah-ubah aturan yang lebih banyak menguntungkan kaliannya ketimbang penjualnya begitu. Jadi di sini sebenarnya pembeli udah mengikuti harga yang kita cantumkan ya. Tuh, jadi si Shopee udah mendapatkan keuntungan dari harga untung kita gitu ya. Tapi dia tambah lagi keuntungan dari potongan dengan dalih administrasi tadi ya. Jadi gini doi penghitungannya ya, 940.000 yang harga gua masukkan, lalu dikurang 855.000, ini yang didapatkan oleh Shopee ya. Ini keuntungan yang dia ambil ya dari produk yang terjual punya gua. Dan ini untuk kerugian gua doi, 900.000 dikurang 855.000, yaitu ya gua tekor 45.000 gitu. Gua bingung ini cara penghitungan Shopee itu bagaimana sih gitu loh, kok malah hitungannya malah ngancurin penjual. Jadi solusinya udah begini cuman ada dua sih doi menurut gua. Kalian harus keluar dari penjual star, karena penjual star itu sangat merugikan ya. Kita banyak ditipunya oleh si Shopee gitu, potongannya sangat gede. Kita direkomendasikan tapi ya buat apa kalau nggak dapat untung gitu, malah buntung. Jadi caranya begini ya keluarnya. Nah itu metode untuk keluar, pilih performa toko, pilih penjual star, lalu konfirmasi ya, pilih berhenti. Atau metode kedua, kalian setting ulang lagi untuk harga-harga produk kalian ya. Ini yang tadi ya, gua berarti ini salah harga kalau untuk segitu gedenya dia mengambil keuntungan ya. Jadi dari harga segini berarti masih kurang gede gitu, karena kita dipotongnya pun sangat besar. Jadi gua ubah ke 1.050.000. Coba gua mau lihat dicoret menjadi berapa oleh Shopee. Ya menjadi 950.000. Oke, ini gua modal 900.000, berarti masuk ya tadi, masih masuk ini untuk harga segini ya. Kurang-kurang mungkin 940 lah ya kurang lebih jadinya. Jadi cuman ada dua pilihan itu sih menurut gua, kalian keluar dari penjual star menjadi penjual yang biasa aja, tidak direkomendasikan oleh Shopee, dalam artian ya susah kalian ya mendapat konsumen, tapi kalian tidak banyak dipotong-potong oleh Shopee gitu ketika ada yang check out gitu. Atau yang metode kedua ya, kalian tetap menjadi penjual star tapi kalian setting lagi harganya biar sesuai ya, jangan sampai salah hitungan. Jadi ya udahlah, oke lah, gue anggap ini sebagai pengalaman dan pelajaran ya buat gue, agar gue ya sekaligus kalian ya bisa lebih teliti lagi gitu dalam kebijakan-kebijakan Shopee gitu. Jangan kalian iya aja taunya kalian itu dimanfaatkan oleh Shopee. Mungkin itu aja ya cerita sekaligus pengalaman gue ya buat kalian, semoga bisa bermanfaat ya dari cerita gue ini. Gue akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.